Trade Planner, selamat datang ke Cara Kaya dari Saham. Saya senang sekali di episode kali ini kita sambil berada di udara. Saya lagi terbang dari Messet ke Venice. Ini 260 mile, sekitar 2 jam lebih. Flying solo. Tapi yang saya lebih senang lagi adalah BBRI akhirnya tutup gap. Profit berlimpah-limpah ruah. Member E-Club happy semua. Dan janji saya sekali lagi, setelah Bank Mandiri kita dapat profit, sekarang Bank BRI akhirnya dapat profit. Puji Tuhan. Ya. Jadi selama Anda di E-Club Anda mungkin bersabar waktu itu kolek sama saya dari 3.900, 4.050, 4.100 dan pada akhirnya kejual semua kemarin di E-Club di 4.800 ya, 4.700, 4.800 semuanya take profit, arigato money. Wow. Dan Anda bisa lihat kali ini saya nggak dapat banyak, tapi ya kita bersyukur cuma dapat sekitar 400-an juta ya. Jadi ini ceritanya flexing nih, tapi flexing yang resmi, flexing halal istilahnya, oke? Ini nunjukin bahwa kalau mau dapat profit itu bisa-bisa aja, tapi Anda nggak bisa satu hari langsung sultan begitu. Ya, saya melalui proses, saya tahan Bank Mandiri itu 8-9 bulan. Saya baru lepas separuh, belum lepas semua. Saya tahan Bank BRI sekitar 5 bulan, 6 bulan ya bahkan. Dan pada akhirnya we make a lot of money. Pertanyaannya adalah, gimana Pak kok bisa yakin? Gimana Pak waktu harga lagi belum naik kok bisa pede memandu semua E-Club Academy, ya kan? Dari mana Bapak bisa tahu? Itu pertanyaan orang. Jawaban saya adalah simple. Saya selalu bicara bahwa di dalam ISG itu ada triknya. Ada beberapa saham yang kalau ada gap dia akan nutup. Dan kita secara siklus astrologi udah nyampein kan tanggal berapa indeks itu akan bullish. Kalau kita lihat dari episode yang sebelumnya saya udah sampein tanggal berapa sampai Maret tanggal berapa is the golden moment. Dan kemudian kalau kita lihat dari price actionnya is a bullish for banking stocks. Nah, that's a moment. Yuk langsung kita lihat bagaimana cara saya waktu itu bisa ngasih buy dan hold dan terus suruh tambah. Semoga Anda bisa belajar dan kedepannya kalau ada crash lagi BBRI Anda bisa make money. Trade Planner, sekarang langsung kita bahas di chart. Anda sudah tahu bahwa BBRI ini salah satu saham yang luar biasa dan tentunya kita mau cari jejak sebelumnya bagaimana caranya waktu itu kita bisa enter ke market ya. Dan apa yang membuat kita berani padahal waktu itu chartnya kayak gini. Seperti Anda lihat di tayangan ini sekali lagi Anda bisa perhatikan di E-Club kita banyak kasih rekomendasi saham BBRI dan bagaimana teman-teman Anda bersuka cita menyambut profit BBRI yang kita sudah tunggu lama ya. Jadi kalau waktu itu kita menentukan target price-nya itu sebenarnya di 4620. Karena ini kita tahu ini di bulan September awalnya. Jadi September itu kita udah siap-siap, ini 4.600 sekian ini ada gap. Yang ini harus jadi target price. Kemudian di sini juga ada di 4120. Berarti di sini tuh ada lonjakan supply and demand yang sangat berbedanya jauh sekali, imbalance supply and demand. Nah, waktu itu strategi yang saya gunakan adalah saya ngelihat tetap dari weekly chart ya, tapi saya gambar dulu di sini. Kalau daily chartnya ini udah jelas kelihatan falling wedge, jelas banget. Jadi chart pattern kalau misalnya kita gunakan di saham untuk long term tuh juga sangat bagus ya. Sedangkan weekly-nya saya ngelihatnya begini. Kalau kita perhatikan weekly, itu sudah pernah all time high sekali di Februari 2021. Lalu kemudian dia bikin kepala cangkul yang cukup panjang. Kepala cangkul di weekly aja bisa dari Januari sampai September ya. Itu berarti 8 bulan dia drop. Oke. Nah ini yang harus kita ketahui. Tapi secara market structure, apakah dia bearish? Tidak. Dia bergerak di dalam kondisi bullish. Oleh karena itu dengan pemahaman bahwa dia bergerak di dalam kondisi bullish. Dan kemudian misalnya kalau Anda penganut menggunakan moving average 200 deh misalnya. Sometimes ada yang pakai simple, tapi kali ini saya pakainya yang exponential. Dan dia itu pas di EMA 200. Kemudian selain itu di sini ada strong resistance yang menjadi support. Jadi terjadilah yang namanya clustering antara dynamic support dan classic support yang kuat. Berdasarkan hal itu, maka saya berpikir ini weekly-nya udah selesai nih turunnya. Berarti sebentar lagi akan ada pantulan yang keras. Apalagi setelah kita perhatikan time frame di daily-nya sudah jelas ada falling wedge dan nutup gap. Jadi di sini juga ada gap bawah 3.500-an pada saat itu.
Dengan demikian, setelah saya mengamati hal itu, waktu itu ya, itu kita siapin rekomendasi buy. Kita bersiap di akhir September itu kasih buy. Jadi ini yang vertikal ini rekomendasi buy kita. Saya bikin time analysis itu nampaknya di sini ada cycle juga sih. Jadi nunjukin kalau ini cycle-nya sebenarnya udah mau selesai gitu turunnya. Sekarang kalau ini kita bisa perhatikan aja proses penurunannya ini di akhir ya. Karena ada si falling wedge ini dan ini adalah area support kuat. Nah, itu kunci dasarnya kenapa waktu itu kita persiapkan, apalagi memang BBRI ya. Nah, waktu kita entry di 30 September itu karena apa? Ini waktu dia meledak pertama sampai 39 ini kita belum masuk. Saya selalu menggunakan metode second movement lah. Ini waktu dia naik pertama saya nggak ambil, waktu dia turun ke bawah ini baru kita mau ambil. Nah, ya kan? Jadi 30 September waktu itu kita rekomen karena ini. Terus kemudian ini break daripada falling wedge ya, sampai naik terus. Terus kemudian di sini juga ada rekomendasi 3 November karena harapannya ini juga sudah secondary movement ya. Kita kasih rekomendasi. Tapi yang kali ini diseret cukup lama. Ya, stop loss-nya sih masih jauh. Ini diseret agak lama sampai pada akhirnya 30 Desember kita kasih rekomendasi lagi. Jadi ini cukup dalam, sideways-nya 1 bulan lah. Tapi kalau bicara tentang percentage-nya ya nggak nyampe 15% ke floating. Cuma kan kita tetap fokus di 4.600. Nah, di sini nih kita banyak muatan ya. Kita isi lagi muatan. Anda bisa lihat di portofolio saya. Total keuntungan kita dari game ini kan 400 jutaan. Tapi itu berdasarkan harga average, artinya apa? Kita ada masuk-masuk lagi di bawah, di atas, kita isi terus posisinya. Ini adalah trade confirmation dari pembelian saham. Kalau kita lihat dari beberapa periode, jadi kita belinya itu nggak pakai langsung tembak. Jadi ada beberapa kali ini yang di YOBKN Sekuritas, baik di rekening regular maupun di margin account. Margin account itu berarti kita harus daftar untuk memiliki margin account dengan bunga kurang lebih 16% sampai 17% setahun. Dan yang Anda lihat ini adalah transaksi di Sukor Sekuritas, live trade-nya kebetulan direkam pada saat kita langsung tekan buy. Dan ini trade confirmation-nya 30 Desember, kita tambah posisi. Kemudian ini kita pas waktu jual 4850 ya, kita pasang sebenarnya price-nya 4650, tapi karena ada gap maka kita langsung dapat di 4850. Itulah tekniknya. Dan ini kita beli ya di harga 4170 di Sukor Sekuritas. Dan kita lihat eksekusi buy, kemudian order send, dan ini yang Anda lihat dari eksekusi buy-nya. Waktu itu kita beli, trade confirmation-nya. Dan pada saat itu dari posisi yang sama kita jual 4650, good tool cancel kita klik 600 lot. Dan asiknya ternyata harga lompat yang harusnya 4650 akhirnya kita sell. Dannya akhirnya di 4850 karena harga gap. Jadi selalu diingat pada saat kita pasang harga tinggi, maka begitu harga lompat kita langsung dan di harga yang terakhir. Jadi kapan kita harus mengisi? Ketika dia membentuk kepala cangkul dan dia mencapai area-area support-support kuatnya. Lalu tanggal 30 Desember kita kasih rekomendasi lagi. Kenapa? Karena dia sudah mencapai area bottomnya menurut kita waktu itu ya. Dari mana kita taunya? Ini area kuning ini, oke, ini kan gap. Jadi gapnya ditutup, pertama nutup gap di sini, lalu dia retest the gap, itu kita masuk lagi. Ya. Tentunya karena ada flag. Dengan harapan kita tahu, kalau misalnya kita udah tahu target price-nya di atas, itu udah tenang tradingnya. Tinggal waktu kita turun kita beli lagi, dan itulah 30 Desember kita masuk, sempat diseret lagi sampai akhirnya gas terus sampai sekarang dan meledak. Akhirnya kita ketolong sekali dengan gap yang ada di sini, makanya kita bisa laku 4.850 ya. Itu kenapa? Karena kita pasang jual 4.700. Jadi di market kita itu ada cara, kalau misalnya Anda pasang jual itu di atas banget dan harganya open, Anda akan dapat harga open. Tapi demikian juga kalau harganya dapatnya di bawah ya Anda akan dapat harga bawah. Ini beruntung aja, harusnya target kita cuma sampai di 4.620, tapi kita dikasih bonus 200 perak. Akhirnya ada beberapa posisi yang akhirnya kita TP semuanya di 4850. Ya, all done, dan sekarang dia turun nutup gap. Harapannya ya ini nanti nutup gap, nanti ada bagi dividen naik lagi. So, perjalanan di Eclipse Academy itu nggak selalu mulus, tetapi pada saat kita sudah on the cycle gitu ya, misalnya, profitnya pasti gila-gilaan. Jadi buat kamu, sekali lagi, saya akan dengan senang hati untuk dampingin trading dan ngajarin gimana caranya real life trading tanpa adanya drama-drama dan
tidak ada yang namanya pom-pom yang aneh-aneh. Kenapa? Karena ya kita trading di BRI, bikin analisis jauh sebelumnya. Pastinya semuanya harusnya bisa dapat benefit dari sini. Semoga Anda bisa mempelajari dari konsep price action yang kita gunakan sejak pada saat 2021 bisa masuk di Bank BRI dan tahan diri sampai sekarang. Ini kurang lebih ada 6 bulan ya, hampir 6 bulan. Ya mudah-mudahan bisa jadi pengingat gitu. 5 bulan, 6 bulan menahan ini apa pertimbangannya dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang trader yang ingin dapat profit di atas 20%. Oke, Trade Planner. Semoga Anda mengerti penjelasannya, price actionnya gimana, wave-nya gimana, dan teman-teman di iClub pastinya berbahagia. Terima kasih telah percaya sama iClub, walaupun banyak orang yang melakukan fitnah ya, ngatain kalau iClub yang tersesat dan seterusnya. Memang kita nggak selalu profit, tapi once kita profit sekaligus langsung gede. Dan itulah realita trading. Nggak ada yang profit tiap hari, dan saya termasuk salah satu yang berkecimpung 15 tahun di market yang selalu konsisten memberikan analisisnya bersama juga teman-teman di Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Kita selalu kasih analisisnya di depan. Saya selalu bicara itu di TV. Jadi semua ada jejak recordnya, nggak hanya sekedar asal ngomong. Ya, nggak pernah kasih analisa lalu tiba-tiba udah ngaku profit, ngaku legend. Ya itu semua Anda yang menentukan. Ya, trade planner yang smart pasti akan tahu. Dan yang saya harapkan adalah one day Anda belajar bagaimana caranya bisa membuat sebuah analisa dengan PD dan pada akhirnya make money. Secara terbuka kita publish analisisnya. Sampai ketemu nanti di iClub Academy buat yang ingin belajar trading bareng. Tentunya dari ilmu teori yang ada kita sama-sama trade bareng. Gak jamin selalu menang, tapi paling tidak Anda akan belajar gimana caranya secara real kita bisa make money. Sampai ketemu di iClub Academy, silahkan download app-nya dan kontak nomor ini. Kita akan bersama-sama trade nanti.